Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa KS TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Cahaya bisa hadir kembali menemani Anda dalam program Toga Tanaman Obat Keluarga, sebuah program yang membahas tentang berbagai tanaman herbal. Dan hari ini kita masih berada di Kebun Toga Wahyu Alam. Kebetulan sekali saya masih ditemani ahli tanaman toga kita. Ada Pak Wahyu. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik. Sehat selalu? Iya, sehat selalu. Sepertinya ini efek durian ya, hasil tersisa. Iya. Pak Wahyu, hari ini spesial sekali karena kita juga kedatangan tamu istimewa ya Pak ya. Teman-teman dari DKD Kota Kediri. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Dan hari ini kita pemirsa kita mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali, yakni kita akan mengenal tentang berbagai tanaman cekok ya Pak ya, untuk jamu cekok. Nah, seperti apa sih ramuan-ramuan atau tanaman-tanaman toga yang bisa kita manfaatkan untuk jamu cekok? Dan jamu cekok ini apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengobati apa-apa? Jadi biasanya kalau zaman dulu itu cekok itu hanya dikenal untuk anak-anak aja ya Pak ya. Nah kali ini cekoknya berbeda sepertinya ya. Oke baik, langsung aja Pak Wahyu. Kita bagi 3 resep nanti ya. Untuk jadi, yang pertama, jamu cekok adalah salah satu jamu. Istilah cekok itu kalau dulu biasanya kita pipis, kemudian kita lumatnya tadi kita campur air, kita peres, dicampur madu, kemudian kita minumkan. Tetapi jamu cekok yang kita sampaikan kali ini adalah jamu cekok yang berefek untuk memperbaiki saraf, peremajaan saraf, menambah semakin muda. Jadi bahan-bahannya saya kira nanti kita buatkan hal yang sangat sederhana sekali, dan ini sendiri kita buat berdasarkan pengalaman. Contohnya resep yang pertama untuk kesehatan mata. Untuk kesehatan mata. Karena saat ini dunia pertelevisian, HP atau yang lain, mata seolah-olah dipaksa untuk lebih 24 jam ya 24 jam, apalagi HP ya, pengaruh radiasi. Saya kira kondisi sekarang banyak penderita ataupun banyak orang-orang yang mengalami kondisi di mana penglihatannya sudah mulai menurun meskipun usianya masih muda. Dan ini sendiri saya alami kegiatan praktek sehari-hari, bahwa sebenarnya hal semacam ini bisa kita atasi dengan membuat satu resep jamu cekok. Jamu cekok yang kita berikan adalah salah satunya adalah daun pegagan, dan daun sendoan atau daun urat. Daun sendoan itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah salah satu daun yang khusus memperbaiki saraf mata. Jadi nanti bahannya cukup kalau kita membuat, karena ini bahannya dari daun semua, bisa kita blender ya Mbak. Gitu ya, kita blender saja. Ambil 1 jumput pegagan. Ini pegagannya bisa pegagan air atau pegagan darat? Darat aja Pak. 1 jumput, kemudian kita bisa ambil 6 lembar daun urat atau daun sendok ini ya. Kemudian dicampur dengan air 1 gelas, 1 gelas kita masukkan ya. Kita masukkan, kemudian kita tutup, kemudian kita blender ya. Ini dalam memblendernya ini kita butuh waktu berapa lama atau cukup sampai cukup halus? Dalam kondisi lembut ya, lembut ya. Ini benar-benar seperti jus halus sebenarnya Pak jus ya? halus ya. Dan ini nanti rasanya juga enak. Jadi pada waktu kita minum ini rasanya seperti ada energi yang mengenergi saraf kepala kita. Karena apa? Resep ini salah satu juga yang berefek untuk nutrisi otak kita. Jadi kita blender. Setelah nanti dalam kondisi sudah warnanya sudah agak kehitam-hitaman ini ya, hitam-hitaman ini kita matikan, kemudian kita saring. Dulu. Ya, cukup sederhana sekali. Tapi kalau zaman dahulu biasanya dipipis ya, tapi karena ini kita ambil praktisnya, memang musimnya seperti ini, kita saring, kita masukkan dalam gelas ya. Saya jamin rasanya juga sangat enak. Jadi yang menjadi catatan ini adalah nantinya untuk airnya air matang. Ini untuk penggunaan airnya yang air hangat, panas atau dingin Pak Wahyu? Air tawar saja yang matang. Ya, jadi ini ya kita ambil, kemudian ini kita peras, rasanya enak. Jadi ini memperbaiki saraf mata,
mengurangi penuaan dini, dan sebagai peremajaan saraf kita. Jadi nanti kalau usianya sudah seperti 60 tahun, kok seperti usia 30 tahun. Lebih enaknya nanti dicampur madu juga bisa. Jadi dicampur madu. Nggak ada pahitnya Pak Wahyu? Enak. Nanti pokoknya Bapak Ibu bisa ngicip. Apakah nanti resep ini bisa sangat enak tidak? Soalnya saya sendiri sering mengkonsumsi resep ini, ya. Berapa madu yang kita butuhkan? Secukupnya. Kalau suka manis ditambah, kalau suka ya. Ini ada satu perlakuan khusus untuk memperbaiki saraf mata. Kok melihat sesuatu kok tidak jelas ya. Selain itu ada aturan khusus, selain minum ini dalam keadaan perut kosong, ada satu aturan lagi yang harus diterapkan kalau kita pengen hasilnya lebih bagus. Iya. Ini resepnya ya. Ini resep yang pertama ini ya, pemirsa. Perlakuan ini agar kita mendapatkan satu konsep di mana penglihatan kita bagus, kita ambil kira-kira 4 lembar daun kitolot. Daun kitolot. Ya, 4 lembar. Kita masukkan dalam bak air untuk mandi. Kita remet, kita masukkan di dalamnya, diaduk, kemudian diendapkan semalam. Kalau sudah semalam, pagi hari sebelum subuh harus sudah mandi. Mandi ini pakai ini nanti meremelek ya, Pak, nanti ya? Seperti hubungan nanti akan keluar seperti ada sejenis pasir yang keluar. Ngeres itu ya, ngeres enggak apa-apa, perih itu nanti. Ini jangka waktu kira-kira 10 hari. Kita umpama melihat huruf A dari sini rasanya kok kurang jelas, ini sudah mulai jelas. Apalagi kalau kita membedakan uang 100.000 dan itu, uang itu lebih jelas lagi nanti. Saya itu Pak ya, kalau melihat segala sesuatu itu harus mendekat difokuskan dulu gitu Pak ya. Dari jauh harus difokuskan dulu, tapi begitu melihat uang ratusan ribu dari jauh langsung kelihatan. Nah, jadi ini resepnya. Jadi nanti saya harapkan Bapak Ibu semua ngicip rasanya gimana, enak Iya, boleh nanti kalau udah. Ini sudah saya terapkan ratusan orang dan rata-rata bekas pasien penyakit saraf mata mengalami kondisi membaik dengan resep ini. Oke, Pak Wahyu. Nah, sebelumnya nih, biasanya kan kalau kita membuat ramuan itu kan nggak boleh di blender. Nah, kenapa untuk ramuan kali ini, cekok kali ini tuh kok boleh di blender? Alasannya kenapa? Karena kita ambil praktisnya dan yang kita kondisikan seperti ini adalah sesuatu yang memang berupa daun-daun. Ya, nanti untuk formula yang lain kita gunakan yang lain, nanti kita ambil satu kombinasi nanti. Oke, baik ya. Jadi masih Pak Wahyu, selain kita menggunakan dari daun pegagan dan juga daun urat, apakah perlu ditambah bahan lain? Misalkan jika mereka pasien ini memiliki keluhan yang lainnya gitu, masih berkaitan dengan mata. Iya, bisa. Contohnya kalau seseorang ada unsur sakit mata, kemudian terjadi kondisi apa ya, istilahnya darah tinggi. Ramuan ini bisa kita padu dengan beberapa bahan, contohnya mungkin daun dewa, mungkin sedikit mengkudu juga tidak apa-apa. Mengkudu daunnya atau buahnya? Daunnya. Daun mengkudunya. Daun mengkudu juga bisa. Jadi formula ini adalah salah satu memang yang secara umum, secara historis sering kita berikan pada anak-anak, remaja, orang tua yang bermasalah terhadap gangguan saraf mata. Bahkan ada beberapa orang yang memang mengalami kondisi darah tinggi, kemudian melahirkan, pas posisi darah tinggi, akhirnya setelah melahirkan ternyata terjadi gangguan saraf mata, sama sekali tidak bisa melihat. Telaten minum ramuan ini, kita mandi wuwung ini, nanti jarak 2 bulan kok ada rasanya gerenjel ya, seperti ditarik gini. Ternyata ada sesuatu pas tekanan darah tinggi itu ada lendir yang karena tekanan akhirnya menjadi satu gumpalan. Itu keluar, langsung bisa melihat. Langsung bisa melihat. Jadi paling tidak ramuan yang terbaik adalah salah satunya bahan asli dari alam, kita tanam dengan kondisi tanpa pupuk kimia, kemudian penempatan tanaman yang memang jauh dari jangkauan pestisida. Jadi kita tanam ramuan ini adalah rata-rata dari Gunung Kelut. Oke, luar biasa sekali. Jadi benar-benar bermanfaat sekali ini ya Pak ya. Nah, apakah ramuan ini juga aman dikonsumsi oleh anak-anak dalam batasan usia berapa Pak? Ini sangat bagus sekali dikonsumsi anak-anak usia 5 tahun. Untuk usia 5 tahun bisa, karena plusnya selain memperbaiki saraf mata anak-anak sekarang, kok masih kecil kacamata, bisa ditekan.
harus mulai hidup sehat, tidak terlalu apa ya istilahnya elektronik, alat-alat elektronik yang mengganggu saraf mata kita. Yeah. Dan resep ini adalah memperbaiki nutrisi otak kita agar dalam proses belajar semakin daya ingatnya semakin bagus, tulangnya semakin bagus, kemudian akan lebih bersemangat lagi untuk lebih meraih suatu prestasi yang luar biasa. Oke, seperti itu ya, luar biasa sekali ya pemirsa ya, ternyata ya kita hanya membutuhkan 2 bahan saja yang kita gunakan untuk membuat jamu ceko atau ramuan kita, terutama untuk memperbaiki saraf mata ya Pak Wahyu ya. Jadi kita membutuhkan daun pegagan, kemudian kita juga membutuhkan daun urat. Nah untuk daun urat ini plus akarnya yang kita gunakan ya, Pak? Daunnya saja. Cukup daunnya saja, berarti akarnya tidak dipakai? Tidak dipakai. Oke. Anak usia 5 tahun sudah boleh mengkonsumsi. Batasan konsumsi untuk anak usia 5 tahun? Paling tidak sehari sekali setengah gelas bisa kita berikan pada anak. Oke, setengah gelas bisa diberikan pada anak. Wah, luar biasa nih. Jadi pemirsa, kayaknya resep ini wajib diterapin ya, terutama karena anak-anak sekarang itu kan sudah eranya gadget yang luar biasa. Jadi tidak ada hari atau tidak ada waktu tanpa HP. Ini sangat berpengaruh sekali pada penglihatan. Jadi kayaknya perlu diberikan nutrisi sekaligus juga mampu memperbaiki saraf-saraf mata untuk buah hati. Nah, ini kalau misalkan diberikan setiap hari secara rutin tidak ada efek samping. Tidak ada efek samping, sama dengan kita mengkonsumsi sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang saya kira nanti ini juga memicu untuk agar pertumbuhan tulang dan gigi kita juga akan semakin bagus. Ini dikonsumsi seorang usia tua kok giginya gampang goyang ya. Saya kira dengan konsumsi ini nanti akan lebih kuat lagi, lebih rapat lagi, tidak mengalami kondisi goyang. Oke. Kalau dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui bagaimana Pak? Sangat bagus sekali, tapi untuk catatan untuk daun uratnya atau daun sendoknya dikurangi. Kenapa Pak? Karena sifat peluruhnya yang terlalu. Terlalu. Jadi kalau untuk ibu menyusui dan wanita hamil itu daun uratnya harus dikurangi. Takarannya berapa? Paling tidak 3 lembar. 3 kalau lembar. Tadi kan 5 sampai 6, 3 lembar. Jadi 1 genggam pegagan, 3 lembar daun urat. Daun urat. Hanya daunnya saja. Daun saja. Tapi kalau daun urat memang secara umum memperbaiki saraf mata kita. Jadi istilahnya mempertajam, dikuatkan lagi dengan retifikasi jaringan yang rusak, bisa kita kendalikan dengan kita cegah dengan dan membangun jaringan dengan konsumsi pegagan. Oke, Pak Wahyu misal nih ya, kalau minum segar gini kok rasanya kayak gimana, nggak doyan atau ya apa gitu ya? Nah itu misalkan kalau direbus gitu gimana? Boleh nggak? Khasiatnya berkurang. Khasiatnya gitu. berkurang. Khasiatnya berkurang ya pemirsa ya. Jadi nanti jangan terimit, wah rasanya gimana? Nanti wajib peserta dan Mbak Dewi nanti ngicip. Saya jamin pasti minta lagi nanti. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Seperti camco. Oh jadi camco ya. Seperti camco. Ini sudah siap. Kalau misalkan pemanisnya Pak Wahyu, kita kasih gula pasir atau gula aren, boleh nggak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Saja. Tapi kalau gula aren harus dicairkan dulu berarti ya. Betul. Nah kalau dikasih yang sedikit asam-asam biar segar, boleh nggak? Asam jangan, nanti mengurangi kualitas penyerapan dari unsur nutrisi dari bahan ini juga. Berarti no yang asam-asam pemirsa ya. Jadi untuk dikasih jeruk nipis atau mungkin asam dan sejenisnya tidak boleh ya Pak Wahyu ya. Jadi kondisinya harus segar, di blender dalam keadaan segar untuk daun pegagan dan juga untuk daun uratnya. Ini untuk konsumsi atau diminum. Sementara untuk wuwung atau untuk mata itu kita menggunakan rendaman daripada daun kitolot. Padahal ini perih banget loh Pak. Kalau nggak perih ini. Kalau memang penggunaannya langsung, biasanya kan orang langsung ini dicelupkan ke air langsung ditetes, itu rasanya perih. Tetapi kalau 5 lembar daun dikasih 1 bak atau 1 timba besar, itu hari pertama sampai hari kelima agak perih, tapi setelah itu tidak. Tetapi ini bisa kita terapkan, mandi wuwung itu sehat sekali. Dari orang-orang tua dulu masih membaca usia 70 masih tidak pakai kacamata. Karena apa? Bangun tidur langsung mandi disertai membasuh kulit kepala juga. Jadi istilahnya wuwung. Ini adalah salah satu warisan leluhur yang memang secara historis sangat dihargai dan sudah teruji. Paling tidak kita wartakan pada masyarakat agar masyarakat bisa memanfaatkan ramuan-ramuan ini agar kedepannya
kita menjadi negara yang kuat, negara yang besar karena masyarakatnya sehat. Oke, luar Iya. biasa sekali. Nah, Pak Wahyu, misalkan nih di sini tuh kita tidak dapat yang namanya daun pegagan darat nih ya. Iya. Kan sekarang udah mulai agak sulit nih ya Iya. kita untuk cari. Nah, yang lagi rame kan ini lagi pegagan air. Boleh nggak diganti pegagan air? Kalau pegagan air itu ada indikasi kalau gangguan saraf otak. Oh. Iya, tapi kalau Jadi, untuk saraf fungsinya mata beda-beda ya, Pak ya? beda-beda, iya, gitu Oke. ya. Iya. Jadi sama-sama bisa memperbaiki jaringan saraf pemirsa, tetapi yang lebih bagus adalah pegagan darat ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, ini adalah resep kita yang pertama tadi pemirsa ya, sudah kita bikin buat pemirsa, semoga bermanfaat. Nanti kita masih punya untuk resep ceko atau jamu yang kedua. Nah, seperti apa ramuannya dan berkhasiat untuk apa? Jangan kemana-mana, tetap di Toga KS TV setelah yang satu ini. Pemirsa masih bersama Toga, tanaman obat keluarga, dan juga kita masih ditemani tamu-tamu spesial kita. Dari mana, Bapak Ibu? Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Luar biasa sekali. Masih semangat di ilmunya? Semangat dong. Baik. Ya, Pak Wahyu, kita kembali dan juga pemirsa di rumah ya. Hari ini kita membuat suatu ramuan yang luar biasa, yang beda daripada biasanya. Kalau mungkin biasanya hanya sekedar mengenal, oh ini tanaman ini berkhasiat untuk ini, manfaatnya untuk ini, kayak gitu kan. Nah, kali ini kita langsung meracik ramuan-ramuan dan kondisi segar ya, Pak Iya, Wahyu. betul Nah, sekali. oke. Untuk resep kita yang kedua, Pak Wahyu, Iya. ini apa yang akan kita bikin? Ya, resep yang kedua adalah salah satu resep yang saya kira secara historis sering kita gunakan untuk pengobatan. Banyak kasus-kasus batuk empedu, banyak kasus batu ginjal, banyak kasus istilahnya kolesterol asam urat. Kemudian kita buatkan satu ramuan yang saya kira nanti sangat luar biasa. Bahan utamanya adalah namanya kecibeling ngokilo. Kecibeling ngokilo. Kecibeling ngokilo itu bentuknya seperti ini. Kecibeling ngokilo ini adalah salah satu kecibeling yang memang sangat efektif sekali untuk meluruhkan asam urat, kolesterol, dan membersihkan ginjal kita. Wah, ini Iya. penting banget ini ya buat pemirsa. Karena hampir 75% semuanya pasti kena asam Pasti urat, kena, kolesterol. iya. Terus yang kedua, karena sifat peluruhnya kuat, dikhawatirkan nanti ada unsur yang bisa merusak unsur ginjal. Harus kita netralkan dengan sesuatu yang bersifat unsur lendir, yaitu daun ungu. Daun ungu. Jadi daun ungu dan kecibeling ngokilo ini adalah salah satu ramuan yang tidak boleh dipisahkan. Oh gitu ya. Karena yang satu bersifat meluruhkan, tetapi terlalu kuat nanti berefek mengganggu fungsi ginjal. Tetapi bisa kita netralkan dengan kita tambahkan beberapa daun ungu. Oh, kemudian untuk peremajaannya tetap kita gunakan adalah pegagan sebagai salah satu solusinya. Karena pegagan sifatnya adalah memperbaiki jaringan yang rusak, sesuatu yang rusak atau terjadi peradangan bisa normal kembali. Caranya cukup sederhana sekali. Iya. Ambil berapa kita butuh, Pak? dua pucuk daun kecibeling ngokilo. Kecibeling itu ada 5 macam. Kecibeling ngokilo, kecibeling sambang darah, kecibeling kembang bugang, kecibeling gempur batu, kecibeling picah darah. Nah, jadi kalau mengatakan seseorang saya mau ambil kecibeling, kita akan mengalami kondisi bingung. Kecibeling apa? Kecibeling ngokilo. Dan kecibeling ngokilo ini sudah teruji untuk kasus-kasus pengobatan pasca orang mau operasi batu empedu. Jangan, eman, coba diobati. Banyak yang berhasil. Oke, jadi yang lebih sering digunakan ini yang ngokilo ini ya, Pak? Ngokilo ya, kecibeling. Kita untuk penetralnya ambil 3 lembar daun, jangan terlalu banyak. Kemudian untuk pegagannya kita ambil 1 jumput ya, 1 jumput. Kita kondisi segar semua ya, segar semua, ya? Iya, segar semua. Terus setelah itu kita ambil air 1 gelas kita masukkan. Air 1 gelas kita masukkan. Jadi ramuan ini untuk takaran airnya 1 gelas. Iya, 1 gelas. Kemudian kita kunci, kemudian kita blender, ya. Apakah
saya nanti rasanya juga pahit, Pak. Tidak enak. Enak, Jadi yang kita buat ini enak semua. serius, Pak. Iya, serius. Masalah loh. Kalau pegagan sih dimakan biasa ya oke, saya suka. Daun gitu. kecibling kilo itu persis daun kacang. Oh iya toh. Iya, Ada betul. gurih-gurihnya Ada gitu gurihnya, berarti. enak. Dan kasus seperti ini banyak orang-orang yang mau pasca operasi tidak jadi, pasca tidak jadi dengan resep ini. Keren. Pak, ini misalkan kalau kita pakai gulanya pakai gula aren nih langsung dicampur 12 Bisa, boleh ya? boleh, enggak apa-apa. Iya. Katanya pemirsa penasaran juga sih ya rasanya seperti apa. Apakah sesegar yang dibilang Pak Wahyu? Kita jamin segar, pasti senang. Segar. Apakah seperti kita lagi minum air degan? Dan resep ini adalah sangat cocok sekali bagi teman-teman kita yang suka kuliner dan tidak bisa menahan. Wah, gulenya enak dicoba, betul. satenya enak dicoba, sotonya enak coba. Tapi pulang harus minum ini. Wajib ya. Ya, penetral ya. Boleh makan seenak mungkin yang berprotein tinggi, berkolesterol, tapi harus. Jadi kalau saya itu kadang menghadiri satu resepsi gitu ya, kok enak semua itu, coba aja semua. Nanti pulangnya lalap daun kecibling kilo. Oh. Iya. Ya sih kalau di sini kan semuanya sudah ada Pak ya. Iya, sudah. Nah kalau di rumah nggak ada nih ya Ya harus menanam. Harus menanam dari sekarang, betul. Jadi budayakan untuk menyediakan toga di rumah Anda walaupun tidak banyak ya pemirsa. Siap. Karena ternyata toga itu manfaatnya luar biasa sekali. Oke, ada madu di sebelah sana. Jadi nanti harapan saya Bapak Ibu ngicip resep yang saya buat. Bagaimana? Betul tidak? Enak. Oke, ini kasih madu biar manis, tapi jangan pernah mau di madu ya pemirsa ya. Suka madunya aja, jangan suka di madu. Madunya harus madu khusus kah Pak Wahyu atau boleh semua madu? Bebas ya. Ini bebas ya. Pemirsa, boleh madu hitam boleh, madu biasa juga boleh. Jadi pengalaman kita utarakan pada masyarakat agar masyarakat lebih mencintai keberadaan tanaman obat yang kualitas dan khasiatnya saya kira tidak kalah dengan farmasi. Kita jamin, dan pembuktian ini sudah ratusan orang yang sembuh dengan resep-resep ini. Jadi kenapa ini kita pakai jamu cekok dengan kualitas ini? Karena jamu ini adalah kualitas terbaik. Karena apa? Nutrisinya tidak hilang, tidak mengalami pemanasan, kemudian kita meraciknya dengan satu cara atau teori yang saya kira juga sangat dibutuhkan untuk agar tingkat keamanan kita mengkonsumsi juga bagus. Nah Pak Wahyu, dari resep kita yang kedua, kunci pokoknya dari ramuan ini tuh ada di mana? Kunci pokoknya pada kecibling ngokilo dan daun ungu. Itu adalah satu resep di mana kita dapatkan resep itu dari buku Trubus cetakan tahun 70 berapa kemarin. Jadi ada satu perpaduan. Perpaduan ternyata kita coba kita masukkan pada resep, wah luar biasa. Dan ini sudah teruji secara historis. Monggo nanti dari Bapak Ibu yang mungkin mempunyai satu niat untuk membuat satu konsep biar lebih bisa diterima secara medis, paling tidak nanti bisa diangkat menjadi satu tema tulisan ataupun yang lain. Nah Pak Wahyu, mengupas sedikit tentang kecibling ngokilo tadi ya. Itu sebenarnya komposisi yang terdapat di dalamnya apa sih sebenarnya? Kok bisa lebih bagus daripada kecibling yang lainnya? Iya, jadi setiap tanaman mempunyai satu ciri khas yang khusus. Kecibling ngokilo adalah salah satu kecibling yang mempunyai efek lebih pada meluruhkan kolesterol. Tetapi karena terbentuknya batu empedu ataupun yang lain disebabkan oleh kolesterol yang ada di dalam tubuh kita berlebih. Dengan diluruhkan kolesterol sedikit-sedikit, kemudian dibantu unsur peluruh yang kuat dari kecibling atau bersifat diuretik ini sendiri, saya kira nanti sifatnya lebih mengarah pada membersihkan kristal-kristal yang ada di dalam empedu maupun di saluran empedu yang ke lambung maupun saluran ginjal kita yang mau keluar. Dan sifat tanaman ini adalah sangat halus sekali. Jadi kalau kita konsumsi
nanti tidak pecah langsung, pecah sigar jadi 2 atau 4, nanti pas kita kencing mengalami kondisi pendarahan, tetapi dikikis sedikit-sedikit. Dikikis sedikit-sedikit, nantinya pada waktu kita kencing kok rasanya seperti ada keluar pasir ya, kok seperti keluar hara yang bersifat keras, ada sesuatu yang ganjil pada waktu kita kencing. Disinilah letaknya keistimewaan kecibeling ngokilo dan daun ungu itu sendiri. Nah, daun ungu sendiri mengurangi efek peluruh yang kuat terjadinya gesekan, karena sifat daun ungu kalau kita lumatkan seperti ini ya, jadi nantinya ada sejenis unsur unsur lendir ya. Jadi kalau kita lumatkan seperti ini, persis kalau kita melihat lidah buaya. Jadi kita buat persis, jadi ada unsur lendir ya, Pak, ya. Jadi seperti ini. Dan itu memang satu pasangan yang wajib ya, Pak, ya? Satu pasangan yang wajib. Dan ini sendiri saya secara umum dari hasil baca-baca buku resep-resep kuno yang kemudian kita terapkan pada beberapa penderita, ternyata hasilnya luar biasa. Oke, nah Pak Wahyu, sekarang kan banyak nih ya anak-anak yang obesitas, mengalami kegemukan gitu, karena mungkin salah makan dan lain sebagainya. Nah, apakah ramuan ini juga aman diberikan untuk anak-anak? Ramuan ini aman diberikan pada anak-anak dengan batasan usia sekitar 10 tahun. Karena tanamannya ada unsur peluruh, yang saya kira nanti untuk peluruhnya kalau untuk anak-anak kita dosisnya tidak 2 pucuk besar, tapi cukup 1 pucuk atau setengah pucuk. Kemudian daun ungunya 1, itu juga menekan untuk ginjal kita semakin sehat, anaknya tidak gampang terjadi nyeri sendi ataupun yang lain-lain. Oke, nah kalau misalkan orang itu sudah mengalami batu ginjal akut, Pak Wahyu, apakah takarannya sama seperti yang diresepkan ini atau harus ada yang ditambah lagi? Untuk kecibeling kilonya ditambah, kemudian daun ungunya ditambah, untuk pegagannya bisa dikurang. Tetapi hal semacam ini bisa kita padu lagi kalau memang jenis batunya jenis batu yang lebih keras, kita campurkan 1 lembar tempuyung, kemudian 7 lembar daun kumis kucing. Ini bisa kita terapkan. Jadi ditambah daun kumis kucing ya, Pak Wahyu ya. Betul sekali. Keistimewaan dibandingkan dengan kelima daun kecibeling ini, Pak? Iya, jadi kecibeling itu ada 5 dan masing-masing mempunyai sifat berbeda-beda. Terjadinya batu empedu karena pengaruh kolesterol. Kalau kecibeling ngokilo, kecibeling gempur batu itu khusus untuk orang yang kena kencing batu. Oh, jadi bisa untuk yang lainnya nggak bisa ya, Pak ya? Khusus ya? Iya, kemudian kecibeling kembang bukang itu khusus untuk penyakit kelamin ataupun penyakit-penyakit masalah kewanitaan dan yang lain. Kemudian untuk kecibeling sambang darah untuk kencing berdarah. Jadi kalau kita kencing berdarah, kita pakai kecibeling sambang darah. Jadi memang posnya itu beda-beda, pemirsa ya. Dan yang paling umum digunakan serta banyak manfaatnya digunakan adalah yang kecibeling ngokilo ini. Kalau penanamannya sendiri sebenarnya sulit nggak sih, Pak? Ya, jadi penanaman dari stek ya, bahan seperti ini bisa kita langsung tancapkan di tanah, nantinya akan tumbuh akar dan akan cepat. Jadi hasil stek ataupun cangkok batang juga sangat bagus. Tetapi stek aja sudah kira dari perkembangannya sudah cukup. Dan tanaman ini adalah salah satu kecibeling ngokilo itu biasanya ditanam di daerah keraton-keraton di Jogja maupun di tempat-tempat yang memang secara umum memanfaatkan tanaman ini. Dan saya tahunya itu dari seorang pini sepuh yang memang orang keraton yang mengatakan, dulunya saya mengatakan tanaman kecibeling itu sifatnya hampir sama, tetapi ternyata mempunyai pilah-pilah. Dan dari catatan kuno memang ternyata kecibeling ada klasifikasi yang berbeda-beda. Jadi benar-benar harus tahu manfaatnya ini ya, pemirsa ya. Jadi jangan sampai salah mengambil untuk dikonsumsi. Ini sangat berbahaya sekali bagi kesehatan juga. Jadi intinya adalah toga itu walaupun mudah bisa kita gunakan, tapi tidak boleh sembrono penggunaannya. Betul sekali. Jadi ada 5 tadi ya, pemirsa ya, yang memang posnya udah beda-beda, penggunaannya beda-beda, artinya seperti itu. Dan untuk resep kali ini kita menggunakan untuk kecibeling yang ngokilo, perpaduan dari pegagang, kemudian daun ungu. Nah, ini yang wajib harus ada. Dan aman dikonsumsi untuk anak-anak, tapi dalam batasan tertentu. Tapi ada baiknya kalau misalkan ingin membuat ramuan ini, konsultasi dulu dengan ahlinya ya, Pak ya. Jadi kita perlu satu pengenalan dan perlu satu takaran.
karena setiap takaran dan kondisi penyakit itu berbeda-beda. Iya. Jadi kita tidak ada yang paten. Kita dalam posisi jamu kita sesuaikan pada siapa dulu yang mengkonsumsi, usia berapa, kondisinya bagaimana, baru kita tentukan untuk raciannya. Oke, Iya. Wah istimewa ya pemirsa ya, resep kita kali ini benar-benar ini sangat membantu sekali buat pemirsa yang saya yakin 100% ini pasti banyak yang mengalami asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, apalagi lagi musim duren ya. Sudah pasti dijamin ya. Oke, itu resep yang kedua sangat istimewa sekali, semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai saya di resep kita yang ketiga pemirsa, tapi jangan kemana-mana, buat Anda yang penasaran tetap di Toga KS TV. Pemirsa masih bersama saya Dewi Cahaya di Toga KS TV dan tentunya masih ditemani pakar Toga kita ada Pak Wahyu. Bikin resep yang istimewa sekali hari ini ya Pak ya. Betul sekali, Yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang kedua adalah ini secara keseluruhan permasalahan kolesterol, batu empedu, batu ginjal, dan sendi-sendi sakit. Bikin kita jadi lebih sehat lagi. Oke, kita akan bikin juga resep kita yang ketiga Pak Wahyu. Ini penyempurnaan. Setelah kita minum 1, 2, resep yang ketiga adalah awet muda dan bau badannya. Wah, jadi ceritanya dari mata turun ke hati gitu ya. Iya. Oke, baik Pak Wahyu, resep kita yang ketiga kali ini kita apa yang butuhkan? Iya, tetap kalau untuk bau badan kita tetap tidak bisa meninggalkan beluntas. Iya, ya, beluntas ya. Ini beluntas. Kita masukkan, kita ambil kira-kira kalau untuk takaran 1 gelas segini ya, nanti beluntas. Kita ambil daunnya. Untuk batangnya jangan di blender, kasihan nanti blendernya ya. Jadi daunnya aja ya Pak ya, keras soalnya batangnya. Iya. Kemudian resep yang kedua kita ambil daun pegagan. Daun pegagan. Tetap ambil 1 jumput ya. Oke. Terus yang penting ini yang harus kita perhatikan adalah jenis jenis rempah-rempah empon-empon apa yang harus kita masukkan untuk resep ini ya. Jadi nanti kita iris dulu. Temu giring, kemudian ya temu giring, kemudian kunyit, kunyit, kemudian lempuyang. Lempuyang tuh istilahnya semakin disayang. Tuh, ya. Nah, makanya ibu-ibu ya pemirsa KS TV di rumah ya, ibu-ibu wajib konsumsi ini biar nanti semakin disayang sama bapaknya ya. Lempuyang itu apa? Menambah darah, mengurangi kusut wajah yang kusut, dan istilahnya adalah bersifat menambah energi. Jadi istilah bahasa lempuyang adalah semakin disayang. Oke. Langsung kita blender semua atau di blender aja. Blender aja langsung ya. Kita potong-potong ya. Jadi kita tutupnya tadi. Oh ya, ini siap ini. Tutupnya tidak usah kita di blender dulu. Ini nggak di blender, Pak? Ya, di blender nanti sambil dimasukkan. Oke. Ya, kita masukkan temu giring. Berapa banyak, Pak? Ya, 3 iris. Ya. Kemudian kunyit. Kira-kira secukupnya 1 ruas atau 2 ruas kecil. Lempuyang ini untuk tambah darah, energinya biar bagus. Ini resep kita yang ketiga pasti rasanya beda dengan yang kalau ini ya? Tidak terlalu enak, tetapi semangat untuk lebih muda akhirnya menjadi enak. Karena efek yang kita dapat dari ramuan ini ya Pak Wahyu ya, jadi enak ya. Jadi sangat cocok banget buat ibu-ibu di rumah ya. Jadi kalau ibu rajin minum ramuan ini nanti ini saya akan kembali muda, segar, berseri-seri, nggak bau badan, nggak perlu lagi keluar duit banyak ke ini ya Pak ya, klinik kecantikan ya. Nah ini Pak Wahyu, kalau tadi ini kan nanti kita akan saring ya. Terus ampasnya itu kalau misalnya kita buat luluran itu kayak gimana buatnya sih? Nggak apa-apa, aman-aman aja. Iya, boleh. Iya. Mari kita tuang. Bapak Ibu yang ada di studio boleh loh kalau ada yang ingin ditanyakan monggo ya.
kita bertanya bebas. Jadi mungkin kalau hari ini punya keluhan-keluhan, silakan boleh langsung bertanya. Hari ini saya buka khusus buat panjenengan, gratis, tidak dipungut biaya ya. Oke. Ini lebih pekat ya Pak ya? Iya, karena ada empon-ponnya. Oke, monggo kalau ada mau bertanya silakan Ibu, boleh? Iya, dengan Ibu siapa? Saya Rindu. Ibu Rindu. Saya sayang ya. Baik Bu Rindu, monggo pertanyaannya Pak. Iya, silakan Bu, monggo. Ini seputar saya ya. Iya, siap. Raga saya. Iya, siap. Mewakili raga saya. Iya, siap. Pertanyaan saya. Iya. Saya tuh punya penyakit yang sangat kompleks. Iya. Dilihat aja saya seger. Iya. Saya rapuh. Iya. Iya, gimana Bu? Saya punya penyakit diabetes. Iya. Sekitar 5-6 tahun yang lalu saya divonis kena diabetes. Iya. Saya stres dan sebagainya, sudah karuan, hidup terasa hampa, hidup. Makan takut ya Bu ya. Iya, siap Bu. Terus yang paling tinggi saya sampai 526. Iya. Iya, siap. Nggih. Jadi Nggih. belum lama ini. Nggih. Terus kerupuk, gitu ya. Iya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, kolesterol saya terlalu tinggi. Tinggi ya Bu ya. Artinya hampir 300. Itu Iya. kan mengerikan sebenarnya. Iya. Tapi mulut tidak bisa ditahan. Tahu makanan enak ya Bu. Iya. Oh. Iya, siap. Iya. Nggih. Yang paling krusial penyakit saya itu, terus lain dari itu saya punya Mbak, apa, rematik artritis. Kritis Di ya. sini. Iya. Di sini. Iya. Ini. Engkel bahu ya. Satu lagi sakit, Iya. digerakkan juga sulit. Iya. Ini udah diobati 1 tahun kemana-mana, apa kata orang, Iya. apa kata manusia tak turutin. Tidak sedih juga. Iya, siap. Ini ya. Nggih. Terus dan lagi, saya kalau duduk di bawah, itu saya sulit berdiri. Nggih. Tidak punya tenaga di sini. Nggih. Dan lagi banyak sekali ya, Nggih. kehabisan. Dan lagi kaki saya capek dikit itu udah ngerasain belakang Iya. karu-karuan. Nggih, nggih. Jadi kalau tidak dipijet atau tidak apa itu tidak bisa tidur. Nggak bisa Nggih. tidur ya. Siap. Dengan versa ya, counterpain, Iya. panas. Iya. Di kaki saya tidak pernah terasa panas. Iya. Siap. Dan lagi juga mungkin karena di diabetes Mm-mm. itu kaki saya tuh sering sakit tidak jelas. Nggih. Nggih, siap. Sakit pergi lagi. Hmm. Termasuk telapak. Iya. Oh, iya. Ini sakit apa swalayan? Iya. Tadi saya nonton. Iya, siap. Nggih. Kompleks sekali. Cerita saya selama ini. Iya. Makanya kita sehat, tapi ya seperti itu. Iya, iya. Terima kasih Oke. pertanyaannya Bu. Sekian Nggih. dulu. Jadi saya juga nanti mau itu. Iya, Nah, siap. semuanya. Iya, Bu. Rindu untuk sehat Iya. kembali ya Bu ya. Oke. Nggih. Mama, iya, ada lagi Bu? Nanti saya minta dioleh-olehi daunan atau Iya. apa. Siap, Jadi Bu. saya bikin di rumah. Nggih, Iya, nggih. oke. Siap. Dan nanti saya juga siap untuk di video saya Nggih. untuk apa kesaksian ya. Nggih, Iya, siap. Bu. boleh. Nggih, siap. Nggih. Iya, oke, Nggih, baik. Terima sama-sama. kasih Bu Rindu, luar biasa sekali. Nggih, rahayu. Biar semakin rindu dengan toka kita ya Pak ya. Iya. Oke Pak Wayu, nah kalau memiliki permasalahan yang sangat kompleks sekali seperti Bu Rindu ini, nah ini Iya. ramuan-ramuan yang seperti apa yang harusnya dikonsumsi? Iya, jadi ada istilah dalam pengobatan rawatlah darah. Istilahnya dalam beberapa pakar-pakar kesehatan itu mengatakan bagaimana agar kualitas darah kita itu semakin bagus. Rawatlah darahmu. Kalau darah berkualitas bagus dan encer, tidak mengandung kondisi kental, kemudian yang harus kita pikirkan sebelumnya adalah rawatlah lambungmu. Jadi lambung, antara lambung dan liver harus dalam posisi sehat. Makan apapun kita, makan tempe, makan sayur sop sedikit aja, tetapi kalau lambung kita bermasalah, maka akan menjadi asam urat kolesterol, tidak menjadi satu konsep di mana kedepannya menjadi nutrisi, tetapi menjadi sampah bagi tubuh kita. Jadi saya sarankan Ibu untuk rajin sementara banyak mengkonsumsi rebusan temulawak sama daun meniran. Terus Temulawak dan daun meniran ya itu Pak. untuk merawat lambung dan livernya. Kemudian yang kedua,
resep yang kedua adalah resep yang kita berikan yang kedua, yaitu kecibeling ngokilo, pegagan, kemudian daun ungu dikonsumsi setiap hari ya Bu ya. Ini karena siang, kalau jamunya rebusan temulawak meniran pagi sore. Seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali wajib konsumsi jus daun bentis atau mengkudu. Satu aja mengkudu setiap hari. Coba dirutinkan gitu, karena mengkudu berefek mencairkan bekuan darah, mencairkan darah dan menguatkan sendi-sendi tulang maupun saraf kita. Jadi mengkudunya yang mentah, mangkal mau matang. Jadi memang jamu jangan minum langsung. Yang dibutuhkan adalah proses terus-menerus dan berkelanjutan sambil kita nanti berkonsultasi perkembangannya ya Bu Rindu. Iya. Semua sekali ya. Iya. Jadi yang pertama nih ya, buat pemirsa KAS TV di rumah dan dimanapun Anda berada, yang pertama harus kita konsumsi wajib untuk pagi dan sore, itu adalah rebusan dari temulawak dan daun meniran. Ya, daun meniran itu yang daunnya kayak daun kolom toro itu ya Pak ya, kecil-kecil ya, asam, betul sekali. Tapi Pak, saya pernah mencoba ini ya Pak, untuk merebus daun meniran itu dikonsumsi. Tapi kalau yang ada penolakan, jadi setelah minum itu badan rasanya sakit semua, itu kenapa? Iya, itu menirannya yang keliru. Meniran itu ada 4 macam. Meniran hijau, meniran abang, meniran kebo, meniran rambat. Oh. Jadi yang harus kita gunakan adalah meniran hijau. Meniran hijau yang tumbuh di tanah ya. Kalau kita kena meniran merah, pasti gitu rasanya seperti keracunan. Oh gitu. Nah ini saat pengetahuan juga nih ya buat pemirsa ya. Jadi untuk menirannya ini kita pilih meniran yang hijau ya. Jangan sampai salah pilih karena tidak semua tanaman meniran itu ternyata berefek baik pada kesehatan tubuh ya. Oke, itu tadi. Yang kedua, kita pakai resep dari yang kita bikin tadi untuk meluruskan asam urat, kolesterol dan juga batu ginjal ya Pak. Minumnya untuk siang hari. Nah ini dikonsumsi berapa lama Pak tadi? Paling tidak konsumsi 1 bulan penuh. 1 bulan penuh setiap hari. Iya. Setiap hari 1 bulan penuh ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Nah pemirsa, nanti kalau ingin langsung mendapatkan dari bahan-bahannya misalkan di rumah susah, boleh datang ke Kebun Toga Wahyu Alam di Kelurahan Banaran ya. Oke, kita nyicip-nyicip dulu Pak. Yang pertama ini karena kita sudah maghrib ya pemirsa ya. Boleh ya. Ibu mau nyicip? Ya. Boleh ya? Nanti ya. Boleh ya? Kita nyicip ya. Iya. Oke, monggo boleh ke sebelah saya? Monggo, Ibu. Iya. Ibu. Diambil. Mau pakai sendok apa dituang langsung? Bang aja Pak. Oke, ini resep kita yang pertama pemirsa. Pasti enak, pegagan. Enak ya Bu. Baik enggak Bu? Seger ya Bu ya. Ini yang kedua dulu kita cicip dulu. Yang dua. Ya. Oke. Ini juga seperti daun lembayung Bu, kacang. Enak. Enak ya? Wah, enak semua. Ini, ya. Ini sedikit aja. Yang lainnya bapak-bapak ada yang mau nyicip boleh. Habis ini ya. Oke, kita nyicip dulu. Biasa minum jus pare. Jus pare pahit sekali. Oke, monggo Pak Aldo, boleh ke depan nih. Kita nyicip. Mantap ya Bu. Iya, ini agak luar biasa. Ada dahsyatnya. Terima kasih kembali Bu Rindu. Ya, Aldo. Pertama pegagan. Ya, monggo. Enak ya Pak ya? Lah ya. Yang kedua. Memang kurang manis. Iya. Oh, kurang manis. Nanti lihat saya aja minumnya Pak. Yang kedua. Cicip Pak, monggo. Pak Faisal. Oke, bagaimana rasanya? Sebelah sini Pak, agak sebelah saya. Ini sedikit aja. Nah, ini yang semakin dahsyat ya. Sudah siap? Siapkan mental ya.
siapkan mental ya. Nah pemirsa luar biasa sekali kan ya. Kita sudah ngicip-ngicip bagaimana rasanya kedahsyatannya yang luar biasa lagi. Nanti yang lainnya juga bisa ngicip kembali. Dan itulah tadi resep-resep spesial kita dalam toga kali ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan di lain kesempatan nanti kita bahas kembali tema-tema kita yang semakin menarik, dan itu yang bisa didapatkan di toga. Tetap dapatkan sehat alami dengan toga, tanaman obat keluarga. Saya Dewi Tia bertugas mengucapkan terima kasih. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.